No matter what I say, keeping you close. Perkenalkan, nama saya Nadila Hairunisa dari kelas AB45 gabungan 4. Saya dari kelompok 3 literasi teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview video dari tugas milik kelompok 1 yang berjudul TikTok sebagai media sosial untuk memasarkan bisnis UMKM. Dalam video tersebut dijelaskan secara detail mengenai TikTok. Apa itu TikTok terlebih dahulu, baik mengenai TikTok itu secara umum, fungsinya, bahkan hingga sejarahnya pun dijelaskan secara detail. Nah, selanjutnya dijelaskan juga mengenai cara TikTok dimanfaatkan sebagai wadah untuk memasarkan bisnis UMKM. Dijelaskan beberapa fitur pendukung, lalu kelebihan dan kekurangan dari TikTok sebagai wadah untuk memasarkan bisnis UMKM itu. Menurut saya, secara keseluruhan sudah bagus. Penjelasan mengenai TikToknya pun sudah cukup lengkap dan mudah dipahami. Sayangnya menurut saya PPT yang digunakan untuk mempresentasikan penjelasannya itu ada beberapa slide yang terlihat penuh isinya, padahal isinya itu bisa ditulis secara poinnya saja dan detailnya bisa dijelaskan secara lisan. Mungkin itu saja dari saya. Perkenalkan, nama saya Nabil Dava Satira dengan NIM 15012104004 dari kelas AB4507. Oke, di sini saya akan mereview dari PPT kelompok 2 yang dimana membahas marketing bisnis di era 4.0 literasi teknologi. Overall dari awal sampai akhir menurut saya ini sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Karena seperti materi yang diberikan dari kelompok 2 ini sudah cukup jelas, sudah cukup baik. Sampai langkah-langkahnya pun juga menurut saya sudah cukup detail untuk menjelaskannya sehingga tidak ada kesulitan dalam memahami langkah-langkah dan materinya. Selanjutnya kita beralih ke PPT yang dibuat oleh kelompok 2. Untuk PPT menurut saya juga sudah cukup baik. Simple. Bukan yang suatu yang spesial, tapi ini kenapa saya bisa bilang PPT ini bagus, karena yang kelompok 2 berikan di PPT ini juga tidak ada kesulitan-kesulitan untuk memahami dari PPT ini. Simple, tapi untuk dipahami sangat mudah. Dan ya bukan yang aneh-aneh juga. Jadi menurut saya ini PPT-nya juga sudah cukup baik. Mungkin ada kritik dari saya sedikit. Yang diberikan oleh PPT, yang diberikan oleh kelompok 2 ini PPT-nya sudah cukup baik. Namun yang menjelaskan PPT, kebetulan saya melihat video kelompok 2 ini di YouTube. Menurut saya yang menjelaskan PPT ini mungkin masih ada yang patah-patah. Jadi sehingga ketika saya mendengarkan ada yang kurang jelas, saya harus melihat lagi ke PPT karena di PPT sudah dicantumkan materi-materinya. Dan satu lagi kritik dari saya, mungkin yang dicantumkan di PPT kalau bisa hanya intisarinya saja. Jadi yang menjelaskan materi-materi tambahannya itu penjelasannya tidak dicantumkan di PPT. Oke, that's it, all good. Itu menurut saya overall bagus. Tidak ada suatu masalah yang besar. Oke, mungkin ini review dari saya untuk kelompok 2. Thank you. Perkenalkan, nama saya Oni Gabriel Ambarita dengan NIM 15012130886
dari kelas AB45 gabungan 4 kelas literasi teknologi. Di sini saya akan memberikan review saya terhadap video tugas besar dari kelompok 4. Mereka memberikan judul media sosial sebagai media promosi dan berbisnis. Media sosial yang mereka pakai yaitu media Instagram. Di sini bisnis yang akan mereka jelaskan yaitu wedding organizer. Dalam video mereka menjelaskan dengan PPT. Mereka menjelaskan apa itu definisi serta pengaruh wedding organizer di Indonesia dan betapa pentingnya wedding organizer. Mereka juga memberikan 5 tips bagi kita sebagai pemula wedding organizer. Mereka juga memberikan cara dan tutor cara mengubah akun pribadi menjadi akun profesional di Instagram. Selain itu, mereka juga memberikan strategi bisnis bagi kita para pemula wedding organizer ataupun bagi yang sudah profesional. Secara keseluruhan menurut saya video mereka sudah bagus. Namun ada satu kekurangan yaitu dalam hal PPT. Dalam penyajian PPT mereka masih kurang, yaitu PPT mereka masih terlampau padat isinya. Dan dalam PPT mereka kurang menunjukkan gambar atau foto tentang wedding organizer. Mereka hanya menunjukkan di bagian depan saja. Tetapi selain itu menurut saya semuanya bagus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadi Prasetyo dari kelas AB45 gabungan 4 dengan NIM 15012130085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview video tugas literasi teknologi dari kelompok 5 yang berjudul memanfaatkan marketplace Tokopedia sebagai media dalam berbisnis online. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang kelebihan dan kelemahan pada materi yang dijelaskan pada kelompok 5 tersebut. Dalam video tersebut menjelaskan pengertian Tokopedia, manfaat Tokopedia, tutorial membuat akun, bahkan tutorial mengupload produk ke Tokopedia. Menurut saya, kelebihan dari video tersebut adalah dari segi materi sudah lengkap dan penyampaian sudah dipahami, opening dan closing sudah cukup baik, juga dijelaskan fitur-fitur dari Tokopedia. Namun untuk penyampaian hanya dilakukan 2 orang saja. Saran saya penyampaian materi dilakukan seluruh anggota kelompok. Kemudian tidak ada foto produk yang ingin dijual, sehingga penonton tidak tahu produk apa yang ingin dijual. Tetapi untuk semuanya menurut saya sudah baik, hanya beberapa sedikit yang saya merasa kurang. Sekian reviewnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Negari dengan NIM 15012132277 dari kelas AB45 gabungan 4 kelas literasi teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview video tugas besar kelompok 6 yang berjudul pemesanan bahan makanan berbasis aplikasi. Pada video tersebut, kelompok ini memilih materi Industri 4.0 dan menggunakan PowerPoint. Pemaparan ide dari kelompok ini sudah bagus, terlihat dari penjelasannya yang cukup lengkap, yaitu ada penjelasan singkat Industri 4.0, definisi ide aplikasi pemesanan bahan makanan, target pasar aplikasi, manfaat aplikasi, kelebihan dan kekurangan aplikasi, cara penggunaan aplikasi, dan masih banyak lagi. Menurut saya, video kelompok ini sudah dibuat dengan baik karena penjelasannya yang cukup lengkap, dan pada beberapa slide ada contoh gambarnya. Akan tetapi, ada satu kekurangan di video kelompok ini, yaitu di bagian PowerPoint-nya. Di beberapa slide PowerPoint, masih ada yang terlalu padat isinya, padahal bisa dipersingkat. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Mursyid dengan NIM 1501210328 kelas AB45 gabungan 4 dengan kelas literasi teknologi. Pada kesempatan ini saya akan mereview tugas besar literasi teknologi dari kelompok 7 yang bermateri berjudul pengintegrasian Instagram dengan Microsoft melalui sebuah sistem. Di sini saya akan menyimpulkan dan menjelaskan pendapat saya dari kelebihan dan kekurangan pada materi yang dijelaskan oleh kelompok 7.
Pendapat kelebihan saya yaitu dari semua PPT dan penjelasan itu sangat bagus, sehingga saya dapat memahami apa yang mereka bicarakan, dari apa definisi, tujuan, dan dengan cara bagaimana mereka dapat melakukan tersebut. Tetapi kekurangan dari video dan PPT mereka adalah mereka hanya menjelaskan bagaimana caranya tanpa memberi praktik cara melakukannya, sehingga para penonton sehingga tidak memahami bagaimana cara melakukannya. Dan bagi saya ada beberapa orang yang penjelasannya kurang jelas suaranya, sehingga saya kurang mendengari apa yang mereka dengar. Sekian pendapat review tentang kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ariel Alivio dari AB4507 akan mereview PPT dari kelompok 9. Menurut kelebihan dan kekurangannya, adapun beberapa kelebihannya yaitu PPT tersebut mudah dipahami serta lebih ringkas dan mudah dimengerti. Menurut saya dari desain dari PPT tersebut sangat indah serta lebih enak dilihat. Menurut kekurangannya, penjelasannya kurang jelas serta sulit dimengerti secara luas, dan kata-katanya sebagian ada kata-kata yang susah dimengerti. Mungkin hanya itu saja pendapat saya dari review kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Puspita dari kelas AB4507. Di sini saya akan mereview hasil video tugas besar dari kelompok 8 dan kelompok 10. Yang pertama ada dari kelompok 8 dengan judul Sosial Media Instagram dalam Hubungan Bisnis. Kelebihan yang dapat saya pahami dari menggunakan media sosial Instagram ini yaitu banyak dimanfaatkan sebagai media pemasaran bagi para pebisnis dalam memulai usahanya karena mudah digunakan, tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar, serta menghasilkan banyak keuntungan, sehingga dengan menggunakan media ini menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam video tersebut juga sangat lengkap, dari tata cara pembuatan akunnya, pembahasan tentang bisnis dalam dunia Instagramnya sendiri, hingga hubungan dengan manfaat literasi teknologi terhadap bisnis. Walau begitu, masih ada beberapa kekurangannya, yaitu seperti dalam pemilihan judul pembahasan yang menurut saya agak sedikit berbelit, tampilan PowerPoint yang terlalu penuh, dan kurang menjelaskan tentang kekurangannya atau kendala yang bisa saja dihadapi oleh para pebisnis ketika menggunakan media Instagram. Selain dari hal tersebut juga masih terdapat banyak sekali kesempatan untuk mengembangkan bisnis melalui media ini, karena materi yang terdapat di video tersebut juga sudah sangat ringkas dan mudah untuk dipahami. Selain keuntungan-keuntungan juga, di sisi lain, pasti ada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Seperti target pasar yang selalu berubah, media sosial Instagram ini merupakan wadah pasar yang sangat besar, dan persaingan pun menjadi lebih ketat. Yang kedua ada dari kelompok 10, dengan judul Teknologi VR Box untuk berbelanja online. Yang pertama, kelebihan dalam video tersebut yaitu menjelaskan secara ringkas latar belakang, kekurangan dan kelebihan hingga kegunaan teknologi tersebut, dengan cara memadukan video kegiatan pengemasan barangnya dan teknologi VR. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan konsumen dan pebisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien. Menurut saya, kekurangan dari video tersebut yaitu tidak menampilkan dan mencantumkan kredit anggotanya, sehingga para penonton pun tidak tahu siapa saja yang sudah mengerjakan video tersebut. Topik yang dibahas oleh kelompok ini sangat menarik, dan saya rasa teknologi ini akan memiliki kesempatan yang sangat besar di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dalam dunia bisnis maupun dalam dunia industri teknologi sendiri, yang saat ini berkembang dengan sangat pesat. Selain hal di atas, ada pula
faktor-faktor ancaman yang mungkin muncul dan tidak dapat dikendalikan, seperti biaya modal yang lebih tinggi, kendala sistem operasional, hingga kerusakan lingkungan. Walau begitu, menurut saya semua video ini memiliki topik-topik yang sangat menarik dan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.